kita buka Alkitab kita ya. Temanya greater and greater, jadi lebih baik gitu ya, lebih hebat ya. Dan kita lihat ya, dalam kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan buat adik-adik semua, buat saudara semua. Oh, siap. Iya. Ternyata bukan hanya adik-adik, iya. Saya sampai kaget ini. Tidak bisa khotbah saya, ada pembina saudara. Tidak kelihatan, datangnya tahu-tahu muncul gitu. Oke. Daud menjadi raja Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Setelah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel ya. Kisah ini kisah ketika Saul sudah meninggal ya. Pada akhirnya Daud benar-benar duduk di tampuk pimpinan 12 suku Israel ya. Nah, ayat 4. Perikopnya bilang Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Jadi akhirnya Daud itu diakui sama Israel gitu ya. Orang tua-tua Israel itu datang, tua-tua 10 suku itu datang sama Daud karena sudah mati Saulnya, tidak ada rajanya. Kamu sudah lama memimpin gerakannya orang Israel, kan dulu kamu yang memimpin. Sekarang Saul sudah mati gitu ya. Sekarang pimpinan semua sudah. Nah, ketika Daud dapat mandat gitu, oke, Daud mau gitu ya. Memang Daud sudah diurapi ya. Nah, selanjutnya Daud ini tidak serta-merta langsung menerima jabatan, tidak menerima kursi yang empuk. Saya tadi duduk di belakang, terus duduk di sini, saya agak kaget, jeglong. Enak empuk ini menginspirasi, ini tak foto buat Bapak Ibu gembalaku di rumah, nyaman ada pegangannya. Dulu sudah pernah lupa aku ya, sampai mana tadi nih? Sampai beli kursi ya. Ayat 4. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Jadi Yerusalem, kota di mana ibu kotanya Israel, masih ada sisa-sisa pasukannya Saul. Daud harus bikin habis semua supaya pemerintahannya nyaman gitu ya. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. 6. Akhirnya Daud masuk gitu ya. Jadi dinamakan kota Daud, Yerusalem. Nah, 6. Lalu Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kepala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Jadi ponakannya Daud yang nyerang ya. Keponakannya Daud, anak dari saudara perempuannya Daud yang namanya Seruya ini, Yoab ya, jadi panglimanya. Dia yang masuk, yang merebut dulu, akhirnya seterusnya dia jadi kepala, jadi panglima. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo. Sayang Ovaltine tidak ada. Saya baru ngeh ternyata Milo itu juga ada di Alkitab itu ya. Siapa yang suka Milo? Minta sama anak gembala ya. Anak gembala sudah kerja harus sponsor Milo semua ya. Biar sehat badannya, sehat imannya gitu ya. Sampai mana tadi? Milo, oke, asik. Bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu, saya suka ayat 9 ini ya, ketika saya kembali baca firman Tuhan ya, kembali mengulangi Alkitab itu ya. Kadang itu
kalau lagi capek baca Alkitab itu kadang nggak ngerti. Ini memperanakkan ini cukup apik gitu ya. Dan satu saat saya tuh tahu khotbah, tahu cerita setelah saya khotbah, pulang khotbah saya itu dikomplain sama anak-anak muda ya, anak muda komplain sama ketua kaum mudanya. Wah, berarti khotbah ngawur. Loh, kenapa? Masa Alkitab obat tidur? Ah, gak ngeh lagi, sepotong-sepotong ini. Saya baca. Kalau kadang gak ngerti itu saya baca Alkitab di mobil. Kadang memang ngantuk. Tapi bukan berarti Alkitab itu obat tidur. Lagi fisik saya gak fit, saya baca ngantuk-ngantuk gini kena asik tidur gitu ya. Memangnya pendeta itu gak boleh ngantuk. Pendeta apa kalau baca Alkitab harus matanya melotot gini terus gitu ya. Nah, kalau lagi capek yang ngantuk lah itu ya. Nah, ketika kadang makanya kalau baca Alkitab serius pelan-pelan. Nah, ketika pembacaan berikutnya saya ulangi kitab 1 Tawarik ini, ada satu ayat yang benar-benar jadi rema buat saya ya. Dan ini membuat semangat, besok khotbah pun ini saya singgung ini ya. Oke, kita baca sama-sama ya ayat 9 ya dengan suara yang keras ya. 2, 3. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam, enggak bareng, 2, 3. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Ya saudara, ini bahasa Inggrisnya greater and greater. Kan dulu sudah tak kasih tahu toh, anak saya tuh bilang sama saya, Pak, khotbah itu pokoknya kasih Inggris titik, beno papa looks clever lah, ya yes, oke lah ya. Little I can. Kadang anak saya yang saya suruh buat quote, soalnya saya enggak ngerti gitu ya. Oh ini Pak Yusak itu kan pinter bikin tulisan aku ora iso Pak. Apalagi kalau Inggris, saya pengen ketok pinter. Ya, biasanya tak panggil anak saya. Ojo Pak, ini carane. Wong saya kasih tema itu better silent. Aslinya itu saya kasih nama tema better shut up. Anak buah saya, kok kasar iku kok. Oh iya, lah maksudku better mingkem. Iya, tapi jangan better shut up, better silent. Oke, better silent ya wis. Aku agak pengen kelihatan pinter, tapi aslinya gak pinter ya itu gitu ya. Oke, kita lihat ya. Ini saya suka ayat ini. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Saya ajak saudara itu baca firman Tuhan dengan suara yang keras itu ya. Karena saya lihat orang tuh kalau nonton konser itu teriak-teriak kayak enggak ada batasnya gitu ya. Tadi saya duduk belakang, saya enjoy. Ini anak gembala main ijenan sendirian gitu, tapi saya bisa ikut melompat. Tapi saya harus hemat tenaga karena besok saya harus ada standby di gereja. Nyanyi enggak ngelompat itu enggak enak. Nyanyi saya suaranya keras juga. Saudara, seberapa keras saudara nyanyi, seberapa besar Tuhan memberkati. Ada ayatnya di Alkitab, Abednego pasal 2 ayat 1 gitu ya. Nah, kita lihat makin lama makin besar kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya ya. Makin lama makin besar. Itu bicara ada proses, ada waktu yang berjalan. Enggak serta-merta. Saya enggak tahu saudara, saya tahunya ini dulurmu toh yang WL ini ya. Taunya dulu di sini terus singer. Begitu tampil jadi ini enak suaranya ternyata ya. Kalau bukan gerejanya papamu tak tarik ambek koko ini. Enak suaranya gitu ya. Kan enggak serta merta suaranya langsung enak gitu langsung. Dulu lahir bisa nyanyi kamu? Enggak bisa, nangis kan bisanya. Nangis. Semua itu ada proses, ada waktu yang berjalan, enggak serta merta langsung gitu ya. Ayat 2 ini menekankan juga, telah lama ketika Saul memerintah, engkau yang mimpin segala gerakan orang Israel. Setelah 1 Samuel berapa itu kalau tidak salah 16, ketika Daud selesai kalahkan Goliat, Daud itu disuruh pimpin perang, kemana menang gitu ya. Bahkan Alkitab mengatakan nulis gini, Daud yang pimpin segala gerakan orang Israel, kemanapun Daud diutus, Daud selalu menang karena Tuhan menyertai gitu ya. Nah, orang-orang itu tahu Saul itu sebenarnya salah, tapi ya harus tunduk sama pimpinan, ya. Nah, ketika Saul meninggal, ada kemungkinan orang Israel itu semua senang. Wih, banyak yang senang. Daud yang disuruh mimpin. Jadi, tidak serta-merta, ujuk-ujuk tiba-tiba, suddenly gitu ya. Ini orang, anak muda yang dulunya muda ini sudah usia 40 tahun ya.
tahu-tahu duduk jadi pimpinan, menjabat gitu, punya jabatan. Tidak serta-merta. Ada proses, ada waktu yang berjalan. Tidak ada ceritanya orang ini makin lama tahu-tahu gitu ya, jadi besar ya. Makin lama makin besar kuasanya Daud. Saudara kalau lihat, saya tuh paling suka tokoh Daud itu. Dulu tak pikir gitu ya, film-film ini terlalu fiktif, fiksi ya. Apa tuh film yang ada Ant-Man, ada Captain America, itu golongannya apa tuh? Anda terlalu rohani semua. Gak ngerti film-film. Kamu gelap lihat bioskop ya. Gak ngerti Marvel ya, golongannya Marvel ya. Itu satu orang bisa ngalahkan apa gitu, apalagi Superman ya. Saudara kalau baca pahlawannya Daud itu satu orang bisa ngalahkan 400 orang, 800 orang. Tak pikir ini dahsyat itu ya. Saudara, sampai mana tadi? Marvel ya. Ada waktu yang berjalan, coba diklik. Usia Daud itu ngalahkan Goliat diperkirakan antara 16 sampai 19 tahun. Dari mana? Sudah saudara percaya aja, nanti tanya sama Yusak ya. Batas tentara itu usianya 20 tahun. Jadi waktu itu Daud kan belum jadi tentara gitu ya. Dia pengen banget jadi tentara gitu ya. Dia cuma jadi pegawainya Saul. Dia cuma nganter makanan, dia cuma ngembalakan kambing domba. Sehingga ketika dia diurapi sebelum mengalahkan Goliat, dia diurapi nggak masuk hitungan gitu ya. Anak paling buncit, anak paling terakhir ya. Nah, 2 Samuel 5 ayat 4 sampai 5 ya, ayat yang sama dengan Tawarik ini ngatakan Daud itu usia 30 tahun jadi raja ya. Setelah diurapi usia katakanlah 17 gitu ya, tengah-tengah 16 sampai 19. Diurapi, tidak langsung jadi raja gitu ya, diurapi jadi raja tapi tidak langsung jadi raja. Baru usia 30 tahun dalam pelariannya dia menemukan satu kota yang namanya Hebron. Dia jadi raja di sana, hanya raja 2 suku gitu ya. Makin lama makin besar. Dia dulu di pelarian di Gua Adulam. Sekarang duduk di Hebron, tapi jadi raja 2 suku. Pasukannya ya 600 orang itu kalau saudara baca cerita Daud. Enggak banyak, awalnya 400 jadi 600. Lihat, 17 tahun setelah ayat tadi yang kita baca, itu usianya 40 tahun. Gitu ya. Dia baru jadi raja atas semua. Lihat, usia 17 tahun, Daud diurapi Samuel ngalahkan Goliat. Umur 30 baru duduk jadi raja hanya 2 suku. 13 tahun itu kayak waktunya Yusuf. Waktunya Yusuf di mana? Mesir ya. Pendeta tidak boleh jawab ya. Sesama pendeta dilarang saling mendahului ya. Anak pendeta juga tidak boleh jawab gitu ya. Kamu PDP kok ya sekarang ya. Iya PDP, jadi sesama pendeta tidak boleh jawab. Yang pendeta tidak jawab, tidak boleh pulang. 13 tahun itu waktu yang pendek kah? Waktu yang singkat kah? Tidak mudah loh. Orang itu ditempa dalam waktu yang lama. Saya dulu pikir, waduh lihat-lihat gereja gitu ya. Aduh, saya ngawali gereja duduk di tikar. Terus boleh duduk di kursi gitu ya, sudah ada bangunannya lebih layak, ada bangunan gereja. Jemaatnya bukan jemaat kaum muda loh ya, jemaat umum 15 orang itu. Saya ingat-ingat kudu guyu, papiku ngamuk kudu ditutup pakai gerejanya. Jemaatnya 15 itu sudah termasuk pemain musiknya 4, ono WL, ono singere, ono pendetane. Berarti pemain musik 4, singere 2 ambek WL berarti berapa? 7 ditambah pendetanya 8, ditambah emakku umur 80 tahun digotong dari lantai 1 ke lantai 2 berarti 9, 15 kurangi 9 berapa? Jemaatnya ku main 6 dan 6 itu ada yang dijemput lagi. Dan itu gak tahu 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu ya. Waduh, rasa-rasanya saking anaknya pendeta kudu main musik, ya sudah lah, ya sudah gitu ya. Saudara,
Saya melihat perjuangan orang tua saya saat ini bisa jadi gereja, sama kayak ini ada berapa kali ibadah gitu ya. Saudara, itu butuh perjuangan, nggak tiba-tiba, nggak instan. Kalau sampai instan itu, dulu pernah saya share ya, instan itu bikin cepat sakit. Zaman sekarang itu semua serba instan dan itu secara tidak langsung brainwash otak kita, semua itu harus cepat, semua harus cepat. Saudara mau sukses harus usaha benar-benar. Iya, kamu yang main drum ya, kamu belum tahu main drum di tempatnya susu ya, koko ya. Nanya Pak Yusak tadi ya yang main drum ya. Dulu berapa tahun kamu les drum? Sudah berapa? Baru 1 tahun. 1 tahun gitu saya enggak ya. Enggak boleh tak ambil juga ya, enggak boleh. Kok ngambian saya ini ya. Enggak ada yang instan, ada yang sini sudah S1. Saya itu ada punya pemain keyboard, dokter gigi. Tak tanyai, kamu kuliahnya berapa lama? Jadi dokter gigi berapa lama? 3 tahun, 5 tahun. Wah, 5 tahun jadi dokter gigi. Cepetnya, enggak pakai TK, SD, SMP. Loh ya pakai, ya hitungan semua gitu ya. TK berapa tahun? 2, SD berapa tahun? Kamu enggak tahu SD semua dah. SD berapa? 6, jadi 8, terus SMP, pakai SMP ya? SMP 3 tahun, 11, ayo sing mau naik SMA, kamu rencana SMA berapa tahun? 2 tahun? Oh 3, berarti berapa? 14. 14 dengan catatan, kalau naik terus, iya toh, ditambah kuliah 5 tahun, 19 tahun sekolah baru bisa jabut gigi gitu ya. Nah dia mau tak minta tolong nempel gigi saya gitu ya. 19 tahun loh baru bisa nyabut gigi, nempel gigi. Nggak serta-merta orang itu sekolah langsung lulus, nggak ada. Semua butuh waktu, semua butuh usaha. Untuk Daud jadi besar pun, Daud nggak langsung punya pasukan yang banyak, pasukan yang hebat, pasukan yang loyal sama dia. Daud nggak tiba-tiba diakui sama 12 suku. Ada waktu yang berjalan. Lihat, coba slide saya. Ya tadi saya main hitung-hitungan. Setelah itu pun enggak mundur bro. Ya, nah 30 tahun, 13 tahun waktu perjuangan itu pun baru duduk di Hebron. Jadi raja di Hebron aja untuk 2 suku. Dan dia jadi raja di Hebron 7 tahun. 7 tahun dulu gitu ya, 7,5 tahun. Setelah itu dia baru duduk. Gitu ya. 20 tahun lagi dia baru diakui seluruh Israel gitu ya. Butuh waktu yang lama, usia 40 tahun dia baru duduk di Israel. Makin lama makin kuat. Orang itu mau jadi hebat harus ada usahanya. Orang kerja pun harus berusaha. Saya kerja enggak begitu lama banget gitu ya. Kurang lebih sama. Tadi tanya berapa tahun kerja sudah? 2 tahun ya. Kerja kamu dibeli-beli no enggak? Iya, oh ya enggak dibeli no bilang oh ya. Bilang no papa ya. Dia enggak dengar kok enggak apa-apa. 2 tahun kalau saya kerja itu ya enggak lama lah, cuma dia 2 tahun, saya 30 tahun gitu ya kerja ya. Nah, kerja mau hidup enak, enggak bisa tahu-tahu kerja, tahu-tahu punya duit, tahu-tahu kaya, tahu-tahu bisa pergi kemana-mana. Saya ini habis pulang Bali cepat-cepat karena dengan keluarga, liburan selesai, saya pulang nanti ini besok harus ya ini kesibukan gitu ya, pelayanan. Nanti Kamis saya pergi lagi ke Bali gitu ya. Kenapa diceritai? Aku pamer ya. Saya ke Bali tapi sama staf kantor. Karena staf kantor sudah sekian tahun, 6 tahun enggak liburan ke Bali. Saya tanya, ayo sekarang pergi naik apa? Naik pesawat aja Pak. Kaget aku, stafnya sombong-sombong gitu ya. Ya karena dulu pergi Bali nggak bisa pergi jauh. Perginya ke Tretes naik sepeda motor, naik mobil. Diberkati Tuhan, pabriknya diberkati bisa pergi ke Bali. Naik mobil sendiri dengan dana yang terbatas gitu ya. Hotelnya 1 kamar.
Enggak tahu udah diisi orang berapa gitu ya. Yang pasti enggak orang 2. Diberkati Tuhan lagi gitu ya, bisa naik bis barengan gitu ya. Diberkati Tuhan lagi, bisa naik pesawat. Apakah tiba-tiba? Enggak gitu ya. Ada waktu yang berjalan, mau dalam gereja kah, mau dalam dunia usaha kah, mau dalam saudara sekolah, ada waktu yang harus saudara jalani. Suka enggak suka, dan saya mau katakan sebenarnya gitu ya, itulah ujian kesabaran kita, gitu ya, ujian kesabaran kita. Bagaimana kita ini terus jalan meskipun kelihatannya capek, membosankan gitu ya. Seakan-akan Anda tidak dapat apa-apa. Tapi yakinlah selama perjalanan itu, perjalanan Daud ini disertai Tuhan gitu ya. Dikejar-kejar pun dia tidak pernah mengeluh. Nah, kita lihat coba slide saya selanjutnya. Itu tentang Daud kan. Nah sekarang, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya ya. Umur bertambah, usia kan pasti tambah ya. Usia pasti tambah ya. Saya melihat banyak orang-orang tua, tambah lama tambah nggak bisa dikasih tahu. Karena nggak dewasa-dewasa, nggak mau belajar. Saudara lihat, saudara umur berapa gitu ya. Apakah, maaf ya, tetap gembeng kah? Gembeng itu apa ya? Cengeng, nangisan, kalau enggak dituruti ngambek gitu ya. Saudara tambah dewasa ini umurnya tambah gitu ya. Kalau enggak dituruti sama orang tuanya, sikapnya tambah beda atau enggak? Saudara tambah tua, tambah beda gitu ya. Mulai kumisen gitu ya, pertumbuhannya wajar. Saudara lihatan sebelah saudara gitu ya. Saya puji Tuhan kalau lihat orang bisa tumbuh kembang dengan baik. Saya punya keponaan usia sudah hampir 20 tahun gitu ya. Diberkati Tuhan, Tuhan baik lah. Sampai sekarang nggak bisa, hanya tinggal tulang dan kulit gitu ya. Nggak bisa duduk gini, dia harus didudukkan, mandi harus dimandikan, makan harus disuapi. Saya lupa penyakitnya apa gitu ya. Harus setiap hari pakai pampers gitu ya. Saudara kalau bisa tumbuh kembang dengan baik, bersyukur sama Tuhan gitu ya. Saudara bisa nyanyi, saudara bisa melayani, saudara bisa datang ibadah, sehat semua, anggota tubuh, panca indera semua jalan dengan baik. Semua puji Tuhan ya. Nah, harapannya gitu ya. Saudara kalau mau makin berkuasa, saudara makin hebat, makin pinter gitu ya. Nah, kita lihat kecerdasan intelektual kita, spiritual kita bertambah enggak? Saudara sekian lama ikut Tuhan tetap atau enggak? Saya lihat enggak tahu tahun lalu mungkin saya di sini jumlah jiwanya sudah bertambah. Berarti saudara cari jiwa, bagus gitu ya. Nah, apa yang tambah dalam hidup saudara? Saudara tambah sayang sama Tuhan enggak? Saudara tambah sayang sama orang tua enggak? Saudara tambah sayang sama saudara enggak? Gitu ya, memperhatikan apa yang saudara bisa kerjakan. Hidup ini enggak sekedar hidup aja. Saya kok ingat, aduh saya lupa budayawan siapa itu. Kalau hidup sekedar hidup, babi pun di hutan juga hidup, atau babi atau monyet gitu ya. Nah, saudara, cita-citanya, harapannya apa? Daud itu cita-citanya gede, harapannya gede gitu ya. Dia mengawali dengan hal yang sepele. Dia ngawali dengan penuh tanggung jawab, ya, hanya kambing domba yang berapa ekor. Tapi dia tahu kelak suatu hari dia akan pimpin, dia akan kalahkan, bukan hanya sekedar kambing domba singa beruang gitu ya. Lihat cita-cita apa saudara? Ya pokoknya hidup ya hidup gitu ya, enggak punya cita-cita. Pokoknya main drum ya main drum. Enggak, main drum ya apa? Kayak Echa Sumantri gitu ya. Punya cita-cita. Saya punya cita-cita ya dulu, pokoknya aku ini pengen gereja punya pemain musik yang lengkap, puji Tuhan, lengkap gitu ya. Apakah langsung lengkap? Enggak lengkap. Terus saya cita-cita, ada yang main trompet, ada yang main saksofon, enak ya gitu ya. Saya mencoba gitu ya, berusaha. Dan lumayan bisa gitu ya. Bukan saya yang main maksudnya, orang lain yang main gitu ya. Nah,
Orang kalau mau besar, ya, orang kalau mau besar, ya, coba diklik. Ya, makanya saya nanti kapan belajar sama Pak dosen yang ngarang kata-kata, aku raiso ngarang gitu ya. Saudara mau besar, ya berjuang. Saudara enggak ada orang jadi besar tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh. Enggak ada tiba-tiba jadi besar, enggak ada. Pertumbuhan badani mengikuti umur, tapi pertumbuhan secara jiwani, pertumbuhan saudara bagaimana ya kecerdasan intelektual, saudara belajar ya, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Saya ketika mengawali satu usaha yang baru, ketika kakak saya buka satu pabrik yang lebih besar, saya enggak nol putul kosong enggak ngerti. Saya enggak mengerti bagaimana itu ya menjadikan kertas yang gulungan gede itu jadi 3 lapis, ada gelombangnya, itu ngitungnya bagaimana gitu ya, cara kerjanya bagaimana, mesinnya bagaimana. Saya nol, saya nggak ngerti gitu ya. Tahu-tahu sudah diperhadapkan. Apakah diam? Enggak, ya harus belajar. Oh, caranya produksi seperti ini. Oh, beli bahannya di sini. Tenaga kerjanya butuh berapa ya? Satu shift ini bisa menghasilkan tonasenya berapa gitu ya. Oh, dihitung semua. Apakah serta-merta berhasil langsung? Enggak, rugi, iya tahu, gagal. Oh, bolak-balik gitu ya. Enggak ada yang tiba-tiba jadi gede. Tapi niat ini gitu ya. Daud tadi ditulis telah lama memimpin perjuangan. Saudara, berjuanglah terus, berjuanglah terus. Berjuang supaya saudara bisa jadi besar. Klik yang selanjutnya. Ayat 7. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya kota itu. Saudara lihat ya, ini satu lagi yang saya suka dari Daud. Untuk menduduki jabatan, saya bicara jabatan, besok saya khotbah tentang jabatan. Aduh, banyak orang suka dengan yang namanya jabatan, tapi nggak kerjakan apa-apa. Jabatan itu erat kaitannya dengan fungsi gitu ya. Jabat ini fungsinya apa, kegunaannya apa gitu ya. Mau di gereja, mau di pabrik gitu ya saya. Tapi nggak ada di sini kok, aman ya. Aman gitu ya, di tempat saya juga aman, tapi beberapa yang tidak aman itu pindah tempat saya, jadi tidak aman juga. Punya jabatan karena nggak ada kerjanya diganti gitu ya, diganti, rolling, rotasi gitu ya. Nggak di tempat kerja, nggak di gereja, kadang orang marah loh, karena jabatannya diambil, kedudukannya diganti, marah orang, tersinggung, sakit hati. Padahal memang nggak kerja apa-apa, nggak fungsi apa-apa gitu ya. Nah, saudara lihat, yang saya suka dari Daud, ketika dia sudah jadi raja, dia masuk ke kota Daud gitu ya, dia sudah menguasai 12 suku, dia ndak euforia kemenangan. Woi, akhirnya aku menang. Wah, 12 suku tunduk gitu ya. Oh, dulu kamu musuh ya, dulu kamu ngejar, sekarang tunduk gitu ya. Dia enggak serta-merta langsung ngasih kedudukan sama keluarganya dipanggil semua, ayo sini ke kota Daud, ke Yerusalem gitu ya. Enggak, dia enggak sekedar euforia, bahkan enggak ada euforianya, enggak ada perayaannya. Apa yang Daud kerjakan, setelah Daud masuk ke kota Yerusalem gitu ya, dia berhasil, Daud itu enggak tinggal diam tuh. Lihat, Daud menetap di kubu pertahanan, sebab orang itu menamainya kota Daud. Ayat 8, dia tidak sekedar menetap tok gitu ya. Dia juga tidak sekedar perintah anak buahnya, dia kerja. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya. Daud tahu, wong ini kota yang notabene musuhnya Saul, ya kan? Dia tahu, dia dari luar dulu, dia sebelum masuk, dia tahu titik lemahnya di mana,
ini mudah diterobos, ini bahaya, ini rawan. Makanya Daud memperkuat kota itu sekelilingnya. Daud itu tidak tinggal diem. Tahu ada hal yang tidak beres, diperbaiki. Gitu ya. Saudara jangan merasa hidup ini sudah enak, sudah nyaman gitu ya. Saya dulu pernah saksikan juga bahwa ketika pandemi mengajar banyak hal buat saya, baik di rumah tangga, baik di gereja gitu ya. Gereja dalam kondisi ibadah online, saya tahu ini kurang ini, saya tahu ini kurang ini. Saya ketika dalam anugerah Tuhan saya ke gereja mana seperti ini gitu ya. Nanti saya tidak lama saya beli ini gitu ya. Apa yang baik? Iya. Dulu Pak Yusa ke tempat saya kan ada meja kecil gini ya. Itu hasil aku niru gereja di Malang, Pak. Iya. Kan boleh niru wong. Saya tanyai, boleh difoto? Boleh, boleh tak foto gitu ya. Loh, saudara tidak tinggal diam. Dalam satu kesempatan saya pun diizinkan masuk pabrik kompetitor saya gitu ya. Biasanya pabrik tetangga itu nggak boleh kita nggak boleh datang, ditutup semua, nggak boleh lihat itu ya. Dalam anugerah Tuhan saya bisa lihat. Loh, saya tahu. Bukan sekedar kebanggaan. Kenapa saya boleh lihat ya? Oh, maksud Tuhan adalah saya belajar. Saya belajar, saya lihat dari mulai pintu gerbang sampai ke dalam gitu ya. Karena ownernya kenal meskipun kompetitor. Saya masuk. Loh kok cara kerjanya ya apa ini? Ngene loh, bodoh kowe, ngene atik takok. Ya saya dibodohno enggak apa-apa. Yang penting kan saya dapat ilmunya. Gini loh, carane iku kayak ngene. Wis kon iku bilang tahun kerja gak iso. Wis ya carane apa? Oh ya pakai ini. Belinya di mana kayak gini? Loh, tanya lagi. Dia panggil anak buahnya. Abet omong ngono, tuku nang ndi? Beli di mana? Saya dikasih tahu tunjuk. Belajar apa maneh? Pengen delok apa maneh? Gudang kayak apa? Gudangnya rapi. Oh, ini bahan baku. Jadi apa itu namanya? Kalau rusak-rusak itu spare part ada nomornya. Kalau nyari gampang. Saya catat gitu ya. Dia marah saya catat. Ada apa dicatat? Foto naik. Tambah disuruh moto. Tak foto sama saya. Saya pulang. Saya enggak diem. Saya lihat tempat saya. Saya kira tempat saya itu sudah bagus, sudah hebat. Enggak. Banyak kekurangan. Saya sudah nyaman. Saya enggak lakukan apa-apa. Enggak ngurangi gaji saya kok. Tapi saya mau kerja lebih. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya belajar. Bikin rak kayak gini. Dicatat ya, ini ada kartu stoknya. Saya beli sendiri itu rak-raknya, yang kecil-kecil kontainer. Saya atur yang rapi itu ya. Saya belajar lagi lihat, cara ngolah limbah ternyata kayak gini yang bener ya. Loh, saya kira tempat saya sudah baik, ternyata masih banyak kekurangan. Supaya limbah keluarnya lebih bersih, gimana caranya, campurannya apa, boraks dan apa. Saya belajar banyak hal. Saudara, mau semakin pintar, mau semakin hebat, mau semakin kuat, mau semakin berkuasa. Tidak ada kata lain, saudara harus berjuang. Tidak bisa hanya tinggal diam. Saya banyak melihat dan saya capek melihat khususnya orang-orang laki. Gitu ya, khususnya yang sudah nikah, tapi yang belum nikah juga penting karena diawali dari muda. Sekarang kalau nganggur saya nih sampai berharap di sini tidak ada. Gitu ya. Saya sampai warning sama anak-anak kaum muda. Kamu pokoknya kalau di gereja yang pimpinan-pimpinan tentunya ya, yang punya jabatan-jabatan, sampai kamu main game di gereja gitu ya di bawah. Tak rampas kamu handphonenya ya. Kena nganggur, kerjanya main game, nggak lakukan sesuatu. Nanti sampai tua gitu ya. Sampai sudah nikah saya lihat istrinya kalau malam bingung cari usaha tambahan. Bikin rujak, bikin podeng, bikin apa. Kamu tahu suaminya ngapain? Main game. Sesama pendeta. Ngerti. Saya ngelihat itu saking bukan siapa-siapaku. Kalau siapa-siapaku tak ketak. Mualas gitu ya. Tidak lakukan apa-apa tapi mau hidupnya enak gitu ya. Dia hanya bisa melihat keberhasilan orang. Wow, bagus diberkati. Tapi nggak mau usaha, gitu ya. Saya melihat, pabrik teman saya ini baik ya, bagus ya, cara kerjanya gini. Saya nggak mau sekedar wow. Saya belajar kok. Di sini kolektornya nggak salah pakai amplop ya.
Oh, enggak ya pakai itu ya. Saya lihat di gereja lain pakai amplop, pakai QRIS. Apik ya. Saya belajar gitu ya, soalnya saya gregetan. So kolektor diuntel-untel, ngerti diuntel-untel gitu ya. Dimasukkan amplop, sekarang jadi rapi. Saya tanya yang hitung kolektor, bangga saya. Ya apa? Sekarang sudah rapi ya. Sombong pendeta nih, kan sing ngusul pendeta nih. Rapi kan sekarang, enggak ada yang untel-untel. Podo ae Pak, dilipet 4. Waduh, mateng. Tak kasih amplop itu supaya gak diuntel-untel. Cereng gini kan enak. Tetap dilimpet 4. Aduh, diuntel-untel lagi. Oke, enggak bicara kolektor. Saudara, besar berjuang. Ya, kalau saudara mau jadi besar, saudara berjuang. Ya, setelah berhasil, untuk saudara lebih berhasil, saudara ya berjuang terus. Dan ingat, ketika saudara berhasil, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Berusahalah terus. Saya jadi ingat satu hal penutup ya, slide berikutnya. Ketika Daud mau bangun bait suci, ingat enggak? Enggak ingat, nanti tanya sama ya. Dia kan enggak boleh bangun bait suci kan? Apakah dia diem? Enggak. Apakah dia bilang, kebetulan gitu ya. Dia kan enggak puas kan? Aku diam di kerajaan, tabut Tuhan diam di kemah. Masa rumahku mewah gini, tabut Tuhan ada di kemah, enggak mewah banget, mepet sawah dia, gitu ya. Nah, apa yang Daud kerjakan? Daud ingin buat rumah Tuhannya jadi baik, bikin bait suci. Selanjutnya Tuhan bilang enggak kan? Apakah Daud bilang kebetulan? Daud tetap mengerjakan pembangunan bait suci. Butuhnya apa ya? Untuk dinding butuhnya ini. Butuh kayu ini. Ini nanti buat tabut Tuhan harus dikasih permata, dikasih dindingnya kasih permata. Dia menyiapkan semuanya. Harus pakai kain ungu, pakai apa? Dia nyiapkan semuanya. Ketika anaknya bangun, Salomo nggak repot-repot. Tukangnya barang sama tukangnya juga sudah disiapkan. Nanti pinjam tukang dari sini ya. Ini yang pinter. Saudara, Daud itu selama hidupnya ketika dia sudah berjuang di tampuk pimpinan usia 40 tahun, akhirnya dia jadi raja. Dia memerintah 30 tahun jadi raja ya, 40 tahun memerintah, usia 70 tahun mangkat. Dia tidak tinggal diem, banyak hal yang dikerjakan. Saudara jangan puas dengan jumlah saudara yang saat ini tambah banyak. Saudara jangan puas dengan keberadaan gereja saudara yang tambah maju gitu ya. Tadi saya lihat ke belakang, banyak komputernya bagus-bagus itu ya. Jangan puas hanya dengan ini saja. Masih banyak hal yang sebenarnya Tuhan percayakan buat anak-anak muda di tempat ini. Katakan amin. Saudara harus punya niat, saudara harus punya impian-impian yang gede gitu ya. Aku mau gerejaku nanti jadi kayak gini ya. Aku nanti mau ya, aku kalau sudah kerja gitu ya. Saya punya impian dulu, kalau saya kerja saya pengen bahagiakan orang tua saya. Saya pengen ajak mereka kemana. Saya pengen, kamarnya mami papiku kok jelek gitu ya. Kalau ke hotel gitu kok nyaman gitu ya. Saya punya cita-cita dan itu yang saya impikan, saya bayangkan gitu ya. Saya tahu butuh proses, butuh waktu. Tidak serta-merta saya impikan, saya cita-citakan. Besok langsung sudah bisa beli, nggak bisa. Tapi itu ada dalam benak saya dan saya tahu Tuhan pasti memberkati orang yang usaha dengan sungguh-sungguh, jujur gitu ya, berjuang. Saatnya, saya ganti, saya senang. Saya renovasi dikit. Nah, lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara tanpa Tuhan gitu ya. Saudara tidak bisa. Gara-gara siapa saudara jadi hebat? Gara-gara siapa saudara ini jadi kuat gitu ya. Otak ini yang punya juga Tuhan. Hikmat datangnya dari Tuhan. Awal hikmat apa? Takut akan Tuhan. Saudara, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Jangan ada yang sombong karena semua dari Tuhan. Saudara kalau mau disertai Tuhan gitu ya. Saya cuma bisa tulis Tuhan itu menyertai orang-orang yang rajin.
Tuhan itu tidak menyertai orang-orang yang malas. Tuhan itu tidak menyertai berkat itu enggak datang tiba-tiba gitu ya. Buat saya yang gratis itu, yang datang tiba-tiba gratis, yang enggak pakai usaha itu cuma satu, surga, keselamatan. Ya, itu Tuhan sediakan surga buat saya. Tapi untuk selebihnya, mau hidup enak, mau tambah pinter, mau tambah diangkat dalam pekerjaan gitu ya, mau jadi gede, usaha, jangan malas, jangan merasa sudah hebat. Ada yang tahu perusahaan Nyonya Menir? Ingat, jamu, akhirnya kan bangkrut ya, tutup ya. Tahu, yang mantuk-mantuk tahu kenapa tutupnya? Nomor 1 tutupnya gara-gara yang saya tahu loh ya. Itu tutupnya mulai generasi kedua, ketiga, keempat nggak siap melanjutkan. Banyak perusahaan yang sama yang nggak siap melanjutkan. Nokia gitu ya. Nokia nggak siap kan? Ketika zaman berlalu nggak siap, bangkrut dia. Ya. Dan nomor 2, kamu tahu kenapa Nyonya Menir bangkrut? Bangkrut karena dia berdiri sejak 1928 atau berapa gitu ya. Dia terlalu lama berdiri sehingga dia capek, dia bangkrut gitu ya. Oke, enggak guyu enggak apa-apa, saya undang saudara bangkit berdiri ya. Saudara mau setia. Saudara mau berhasil, saudara mau hidup saudara diangkat Tuhan. Makin lama makin besar kuasanya, enggak ada kata lain, saudara itu harus berjuang. Jangan merasa puas dengan keberhasilan yang saudara terima saat ini. Kalau saat ini belum berhasil, saudara berjuang terus, berjuang. Ada saatnya nanti perjuangan saudara gitu ya, hasil tidak mengkhianati perjuangan saudara ya. Dan ketika saudara sudah berhasil, jadi kayak Daud, jangan puas diri duduk di tampuk pimpinan. Kerjakan lagi. Sejauh mana saudara mengerjakan, sejauh itu pula Tuhan memberkati saudara. Ayo kita berdoa.